Jadi rumornya si Hemis ini selingkuh sama Raisa di Pinterest. Dia diselingkuhin berapa kali tau gak? 80 kali. Udahlah rumornya dia emang nyimpen cewek. Dia ngelapin duit istrinya sendiri. Waduh gila sih. Kalau baik-baik kenapa harus pisah? Itu ya, kenapa Berarti harus ada pisah? masalah. Lu highlight ya nih. Yes. Biar Om Gundul itu menjawab. Hi babes. Welcome back to our YouTube channel. It's a VIP Vibes. Real Talk. Real Vibes. Hai Mbak. Asik. Akhirnya kita berdua lagi setelah Setelah sekian lama. berapa episode ya? Iya. Nggak ketemu. Nah biasanya kalau aku udah ketemu sama Aci, nggak jauh-jauh dari yang lagi hot-hot. Yes, betul sekali. Happening-happeningan nih. Di Indonesia ya tentunya. Yes. Jadi kalau kalian ngeliat berita atau gosip belakangan ini di TikTok, Instagram, di X dan lain-lain, semuanya tentang Perceraian. ih, serem coy. Gila banget. Perceraian, selingkuh, pelakor. Nah itu gak jauh-jauh ya. Benar-benar berdekatan, gila gak? Efeknya tuh jadi takut nikah woy. Iya kan? Cewek-cewek pada Serem. takut nikah. Serem banget. Banget. Jadi Ci, yang lagi hot sekarang tuh kan perceraian. Kita ngambilnya perceraian artis aja lah ya. Yes, artis-artis di Indonesia. Selebriti lah. Selebriti, seleb TikTok. Yap. Pokoknya yang viral-viral di 2025 ini. Dan yang emang kasusnya tuh yang cukup Mirip cowok. Iya, yang mirip-mirip. Yang memang mengundang kita untuk memaki-maki nih laki-lakinya. Cili ya gitu. Karena emang faktanya gitu juga. Benar ya. Oke. Dimulai siapa nih? Siapa Ci? Coba lu duluan deh. Siapa ya? Mungkin deket-deket bulan ini si Raisa gak sih? Coy. Kalau kalian ngeh ya dulu pas mereka nikah, Hemis sama Raisa tuh sampai dinotis Presiden Jokowi sebagai Hari Patah Hati Nasional. Nah, betul sekali. Banyak banget laki-laki yang rayain ya. Iya, karena siapa yang nggak kepengen Raisa, woy. Seorang penyanyi gila. Secantik itu, sesoft spoken itu. Dan sekali. rumornya nih, tapi udah banyak bukti sih. Walaupun si cowoknya, si Hemis tuh udah klarifikasi kemarin. Jadi rumornya si Hemis ini selingkuh sama Raisa di Pinterest. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Gila. Selingkuhin Raisa di Pinterest. Sama chef. Selingkuh di Pinterest nih udah tingkat keberapa lagi? Selingkuh di Gojek udah ada, ya enggak? Aplikasi kalkulator. Aplikasi, ih gila. Kayak Kok bisa kepikiran kan? Gokil banget. Terus judulnya Future House. Jadi si cewek ini nih yang katanya selingkuhan Hemis ini ngepost lah foto-foto rumah impian. Oke. Terus di kolaborasi posting gitu sama Hemis. Terus si Hemis ini nyangka lah kalau itu tuh project dia kan arsitek kan. Cuma tuh ada beberapa bukti. Kan netizen Indonesia gak usah dilawan bro. Orang dunia gimana ya? Di negara manapun Membuktikan. paling takut nih sama netizen Indonesia. Gokil. Iya, jadi di beberapa postingannya itu, postingan Hamis sama si cewek ini tuh sama tempatnya, Oke. lokasinya, waktunya. Berkesinambungan ya. Dan pasti Aci tahu dong Raisa baru ngeluarin album baru yang lirik-liriknya, lagu-lagunya tuh menyinggung tentang perselingkuhan. Betul, gila. Jadi benar-benar berkesinambungan banget, nyambung Iya. banget. Dan lagunya itu tuh berkisah tentang selingkuhannya itu mirip sama Mirip, dia. yes. Tapi emang mirip sih. Iya pas- sih yang setelah kita lihat-lihat ya, benar-benar mirip guys nih. Nanti kita tampilkan ya di Iya sini. kan di sini. Apa kau temukan aku dalam dirinya? Terus yang kedua nih, ini bukan selebriti tapi seleb TikTok. TikTok, Pasti ya. Aci tahu, Dian Sudiro. Yes. Di persidangan ya Aci ada baca gak? Kalau ini nggak ada sih aku baca.
dia diselingkuhin berapa kali tau gak? 80 kali. Gila. Anjir tuh cowok. Cewek gila sih. Dari awal nikah, mereka tuh baru nikah berapa tahun gitu ya. Diselingkuhin 80 kali, itu yang ketahuan. Jadi si Dian Sudiro ini udah menyelidiki 80 wanita. Si Dian ini yang masak-masak bukan? Yang kasih makan cowok lakinya itu ya? Lakinya, dan ya ini tuh makanya jangan pernah mau sama Makondo cowok. Si cowok ini tuh kayak dipungut anjir sama si Dian ini. Dia dulunya pengamen. Pengamen ya? Pengamen di jalan. Anjir, tapi emang sih faktanya ya. Si memang, Bams ini. Yes. Sebut aja udah sebut. Iya, pokoknya kalian yang suka di dunia perdugeman pasti gak asing sama si Bams ini. Gila sih cowok itu ya. Kampret gak sih? Enggak ya, kalau misalnya sekali 2 kali itu udah lu bisa bilang lu khilaf. 80 kali. Tapi emang real itu ya? Aku gak tahu loh, serius ini aku gak tahu. Apa sih namanya Ci? Kalau di persidangan tuh putusan itu di surat putusan ya. Wah, di surat putusan gila. itu 80 kali woy. Stres sih itu orang. Dan perempuannya juga awal-awalnya memang setelah tahu kasus itu laki-lakinya begitu, dia memang stres parah sih ya. Parah lah Ci. Kayak cewek mana pasti sekali 2 kali itu sampai 80 kali pasti lu ada di titik lu insecure sama nanya. Kok bisa? Iya kurang apa? Gimana pasti ada titik insecure-nya. Next, terus siapa? Tasya Farasya, wah ini gong banget sih. Derby hidup. Ini real panutan gue sih ya. Apalagi soal permakeupan, soal brand-brand yang gila. Ini brand dia tuh keren banget kan. MOP. Pasti kalian, aku aja pasti mereka aku MOP. pada tahu. Ya ampun seorang Tasya Farasya mbak. Dia aja ya disandingin sama Kendall Jenner, Gigi Hadid, ya. sama Huda Beauty. Sama Huda gila. Gak kalah Gak kalah. Tolong gak kebanting. Siapa tuh nama lakinya? Hamis. Ahmad. Iya Ahmad, sorry. Lu Ahmad, lu ya gila. Kufur nikmat, lu Ahmad ya. Gila, seorang Tasya Farasya tajir melintir. Tapi gongnya kan kita kalau Hemis terus si Bams itu kan selingkuh. Si Ahmad ini udahlah rumornya dia emang nyimpen cewek. Dia ngelapin duit istrinya sendiri. Waduh gila sih. Jadi si Tasya Farasya ini kan punya brand Ci. Yeah. Itu tuh duit di brandnya tuh berapa miliar gitu digelapin. Terus dia ini kontraktor rumah. Jadi kayak suami saya nih kontraktor, ya udah saya buat rumah sama suami saya gitu kan. Yes. 4 tahun rumahnya gak jadi-jadi. 4 tahun? 4 tahun. Katanya tuh duitnya juga digelapin suaminya. Terus gongnya adalah sertifikat rumah mertuanya digadein cok. What? Ini serius ini fakta? Serius sumpah ya, ntar ya. Wah. Kita kasih klip-klip beritanya ya, valid nih. Tasya menuduh suaminya telah menggelapkan uang yang bernilai puluhan miliar rupiah. Gak kebayang sih. Ini benar-benar level tertinggi, gak bersyukur gak sih? Iya, tapi dipermaluin tuh di persidangan sama si Tasya. Iya. Si Tasyanya gak butuh nafkah, dia cuma kayak minta 1 rupiah doang. Gila gak ya? Gongnya apa coba? Pacaran dari SD. Si Tasya ini? Si Tasya ini pacaran dari SD. Gila, dari setia banget cinta cuy. monyet. Jadi selama hidup itu Tasya tuh cuma mencintai 1 pria. Kok bisa ya ada ini. laki-laki yang udah sih itu memang gak bisa dipertanyain ya kalau soal-soal kok bisa. Nah itu gak bakal terjawab. Iya. Jadi takut gak sih Ci, lu jadi mikir gak buat menikah? Gimana ya, kalau mikir buat menikah sih pasti aku mikir. Tapi ya balik lagi aku tetap mikirin diri aku sendiri. Pria macam apa yang harus dipercaya? Nah itu dia kan. Para wanita nih bertanya-tanya, seorang ini aja udah diselingkuhin apalagi kita. Nah itu yang banyak dipertanyakan orang-orang gitu. Gila. Maksudnya gimana? Kenapa ya? Apa nggak pernah puas atau? Apa nggak cocok di segi emosional atau apa ya? Benar. Di kasur maybe. Tapi kita nggak nggak menjelekkan laki-laki ya. Ada juga cewek yang selingkuh cok. Iya, kita nggak berpihak ke laki-laki atau perempuan, tapi kita kan membahas kasus ini. Si Juleha. Iya. Juleha tuh selingkuh. Aduh. Dapat opa, udah deh.
Ada kata gue dunia ini terlalu sibuk huru-hara say. Iya banyak banget di tahun ini tuh gila-gila banget sih, gong-gong banget kasusnya. Iya, kalau dari sudut pandang Aci sendiri yang Jule ini gimana sih? Kasus Jule ini itu diam-diam banget gak sih, dan tiba-tiba memang gak tahu siapa yang expose foto dia selingkuh, gak pakai hijab lagi kan? Iya. Nah itu sih jadinya tuh orang tuh banyak mendiskriminasi orang-orang yang berhijab. Nah itu dia. Lu berhijab, lu nutup aurat tapi kelakuan lu kayak gitu. Kayak gitu, iya. Emang gak bisa ngenilai dari cover kan, udah banyak juga ilmiah-ilmiah atau ahli atau ya profesional, personal orang yang gak bisa nilai dari cover. Bener. Dan kalian itu gak sih relate gak sih sama kata-kata yang kalau pasangan tuh gini, kalau ceweknya yang bener, cowoknya yang gak bener. Kalau cowoknya yang bener, ceweknya yang gak bener. Iya, kebanyakan begitu. Tapi ya kita tetap berdoa lah ya, kita dapat yang terbaik. Yang sama-sama bener deh. Aduh. Iya bener. Yes. Siapa nih next? Next siapa? Itu gak sih seleb TikTok itu? Siapa? Dilan itu ya? Dilan Janiar. Nah ini gila banget sih. Safno ini sempat mengguncangkan perdunia TikTok ya. Iya. Yang bener-bener dia sampai minta harta gono gini, gila gak? Iya berapa miliar gitu. Parah. 3 miliar kalau gak salah. Sedangkan dia itu gak bawa apa-apa nikah sama si Dilan ini. Iya, si Dilan yang memperjuangkan tajir, semuanya ya. gitu loh. Iya. Terus si Dilan ini sampai kena insecure parah Ci. Dia sampai OP tete, OP hidung, muka semuanya lah ya. Karena dia merasa insecure aja, mungkin si Safno ini selingkuh karena fisiknya kurang. Kasian kan? Banget. Gila sih. Gue udah sampai nggak tahu mau ngomong apa, mau nanya kok bisa pun. Ya gak ada jawabannya. Gak ada jawaban. Terus yang gong lagi adalah panutan kita di podcast terhandal Indonesia, Deddy Corbuzier, Cok. Nah itu juga, wah. Kok bisa ya? Tapi masalahnya tuh agak lain. Kita nggak bisa bilang masalah sih, kayak mereka ini Sabrina sama Deddy ini kompromi buat ya udahlah pisah. Bisa baik-baik gitu loh. Oh bisa baik-baik ya. Tapi yang namanya bisa baik-baik ya enggak. Berarti di belakang gak baik-baik. Iya kalau misalnya baik-baik kenapa harus pisah? Om Ded tolong jawab ya. Kalau baik-baik kenapa harus pisah? Itu iya, kenapa berarti harus pisah? Berarti ada masalah. Lu highlight ya nih. Yes. Biar Om Gundul itu menjawab. Nah itu dia kan pertanyaannya, kenapa kalau bisa baik-baik ada apa? Gak mungkin baik-baik dong. Dulu tuh berapa ya, kayak sebulan 2 bulan yang lalu tuh di TikTok tuh ada rame sih kasusnya Om Deddy ini tuh selingkuh katanya. Oh iya. Dari repostannya si Sabrina di TikTok ini kan bisa kelihatan ya. Di akunnya Sabrina itu dia tuh kayak nge-repost cewek yang diselingkuhin atau korban-korban selingkuh atau kata-kata galau tentang adanya orang ketiga atau dia. Pokoknya diselingkuhin gitu deh. Gila sih. Tapi itu memang belum terbukti sampai sekarang ya? Belum, karena ya mereka ada berita kompromi yang gak mau menjelekkan media satu sama sih. lain. Udah cukup lah ya. Tapi katanya juga si Om Ded ini pelit. Gue mau bersihin bentar. Ya silakan. Itu kan sebagai jadi gue bersihin, cowok gue anti gue ya sama yang pelit-pelit. Iya kan, katanya ya si Sabrina juga gak sih yang mengungkapkan itu? Iya di podcast kayak ke-spill dikit-dikit. Ya spill dikit-dikit lah, kode-kode lah, dan kita juga paham dong. Katanya si Om Ded ini kalau misalnya Sabrina minta nafkah gitu tuh dipertanyakan gitu. Karena diperhitungkan gitu. Ya gimana lu udah ngambil anak orang dari orang tuanya. Ya tanggung jawab lu dong menghidupi. Dan lu kan Om Deddy kan udah masuk Islam juga kan. Udah harusnya udah paham dong. Udah paham nafkah. Pasti sih. Soal nafkah begitu. Dan sebenarnya tuh kalau di Islam sendiri tuh tidak diwajibkan tahu cewek cari uang. Iya memang, betul. Iya kan? Betul. Malahan kalau misalnya cowok yang benar-benar paham agama ya. Nggak membiarkan wanitanya untuk bekerja dirinya. Ya, betul sekali. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk wanitanya berkarir, untuk bekerja. Iya, gitu. Cuma sampai lu ngemis nafkah ke suami lu ngapain, Bo? Iya kan? Enggak banget. Apalagi jangan marah ya. Jangan marah ya Om. Izin nih. Panutanku. Semuanya yang aneh kayak begini. Oke, Ci. Apa ya selanjutnya? Mbak Im Wong next terakhir nih.
Baim Wong ini Paula. mungkin Karena gue ngefans tahu sama Paula. dulu ya emang dulu aku juga sering nonton YouTube mereka. Iya, Paula tuh kayak model internasional Yes. dari Indonesia. Terus dia akhirnya nikah sama artis Baim Wong. Terus langsung redup gitu loh segala Iya kan? karir dan lain-lain. Betul. Aku juga sadar akan hal itu. Iya, terus disinyalir katanya Baim Wong ini juga pelit. Oke. Dan dia juga ini gak sih membatasi si Paulanya? Bener, Iya kayak kan? gak berkarir dan lain-lain gitu loh. Jadi ada istilahnya tuh si Paula tuh jadi downgrade semenjak sama si Baim. Itu dia nih. Ini yang membuat wanita-wanita kebanyakan downgrade kalau Iya, sama laki-laki yang salah begitu. pilih. Iya. Seharusnya kan kalau kita menikah atau kita punya pasangan tuh harus up dong. Upgrade dong. Upgrade dong. Iya enggak? Iya, ini Bukannya malah downgrade. Ini malah Itu dia. downgrade. Banyak banget pesan-pesan yang memang harus kita pelajari dari kebanyakan kasus-kasus perceraian. Kayak gitu. Iya sih, Banyak banget sih pesan-pesan. Gila. benar. Kalau soal kasus-kasus itu tuh udah gak masuk akal. Tapi sebagai mata netizen ya, kita kan gak tahu fakta di belakangnya. Fakta yang mereka rasain, Benar. yang terjadi gitu. Sampai ada istilahnya tuh cerai musiman. Nah, gila gak? Parah. Aku sampai pilek guys, sampai puyeng gue ya ngeliat-ngeliat berita ini. Ya udah deh Ci, sekarang jangan apa ya bahasa formal banget, bejir bahasa gue. Apa kata-kata deh atau pesan deh buat netizen kalau misalnya nonton gosip itu jangan ngegibah doang tapi Iya ngambil value pesannya gitu loh. untuk biar diterapkan ke diri sendiri. Untuk perempuan ya khususnya ya, kan kebanyakan ya. Ya udah deh pesannya guys dari gue, jangan cepet mudah buat terhasut pria untuk menikah. Yes, jangan cepat menerima dan jangan cepat tergoda. Bener, karena wanita itu yang dinilai adalah pilihannya. Betul sekali. Ya kan? Salah pilihan, salah udah. selamanya. Bener, mati loh. Hmm. Oke guys, mungkin itu aja gosip terhot yang bisa kita sampaikan di episode ini. Yes. Kalau kalian punya relate tentang diselingkuhin, cerita-cerita cerita-cerita kehidupannya, personal kalian. boleh banget share di Instagram kita. Yaps, ntar kita taruh di sini. TikTok kita atau Di komen YouTube kita langsung. di YouTube kita. Yes. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe, Yap, bunyiin loncengnya biar ada notifikasi kalau kita upload video baru. betul sekali. Like, comment, and share. Oke Pips, segitu aja. And see you next episode. Bye-bye.